Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran interaktif dengan multimedia interaktif dengan mata pelajaran IPA SMP kelas 8 semester ganjil, materi yaitu sistem peredaran darah manusia. Kita semua anak-anak. Di sini memiliki menu yaitu ada kompetensi dasar, tujuan, video simulasi, materi, penyelidikan, latihan soal, dan referensi yang digunakan. Selanjutnya terdapat kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini yaitu 3.7 menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Untuk tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu mengenali organ yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia, menjelaskan struktur dan fungsi pembuluh darah sebagai organ peredaran darah manusia, menjelaskan mekanisme proses peredaran darah manusia, menerapkan konsep frekuensi denyut jantung, menjelaskan macam-macam dan penyebab gangguan pada sistem peredaran darah, dan menerapkan pola hidup sehat. Selanjutnya terdapat video simulasi. Jadi peserta didik diharapkan mampu mengamati dari video simulasi ini untuk memulai pembelajaran. Sini kita klik mulai. Halo teman-teman, selamat datang di channel Wisapedia. Kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Dan tonton video ini sampai habis ya, biar kalian nggak melewatkan hal-hal penting. Pernahkah kalian membayangkan tentang sistem peredaran darah? Sistem peredaran darah manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Maka, kita harus memahami tentang sistem peredaran darah agar kita bisa menjaganya. Namun sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah klik tombol like, subscribe, lonceng, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Karena subscribe, like, dan share itu gratis. Nah, sebelum kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia, mari kita mengenal organ peredaran darah tersebut. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Yang kedua pembuluh darah. Dan yang ketiga adalah darah. Jantung manusia terletak di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemiliknya. Bentuk jantung seperti pada gambar. Dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Setelah mengamati dari video simulasi dan untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi. Kita akan membahas materi. Di sini terdapat materi dari sistem peredaran darah manusia, yaitu ada organ, struktur dan fungsi, mekanisme, dan penyakit dan upaya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ, yaitu organ jantung. Letak jantung yaitu di dalam rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk di bagian tengah dari dada dan diapit oleh paru-paru kanan dan kiri. Tetapi jantung manusia itu lebih condong ke arah kiri ke bawah dada manusia. Untuk bentuknya sendiri yaitu jantung manusia lebih mirip seperti oval yang tebal dan ukuran jantung normal biasanya normal dengan besarnya yaitu kurang lebih sekepal tangan. Selanjutnya kita membahas mengenai dari gambar atau identifikasi dari bagian-bagian jantung, yaitu jantung terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Jantung juga memiliki 2 katup, ada katup tricuspidalis dan katup biccuspidalis. Selanjutnya, ini terdapat struktur dari lapisan jantung, yaitu lapisan epikardium, lapisan miokardium, dan lapisan endokardium. Selanjutnya membahas mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah terdapat pembuluh arteri dan vena. Bentuknya yaitu seperti tabung yang tertutup dan bercabang. Untuk letaknya yaitu seluruh tubuh. Struktur dari arteri dan vena yaitu tersusun atas jaringan ikat fibrosa, tunika media yang terdiri dari jaring otot polos dan serabut elastis, atau tunika intima yang tersusun juga dengan
lamina elastica interna. Sedangkan untuk lapisan dari struktur dari vena yaitu sama seperti dengan dinding arteri, tetapi pada vena jumlah otot polos dan serabut elastisnya lebih sedikit dan jaringan ikatnya dia itu lebih berjumlah banyak. Selanjutnya yaitu perbedaan dari pembuluh darah arteri dan vena, yaitu dari dinding, kalau arteri tebal dan elastis, sedangkan vena tipis dan kurang elastis. Di sini terdapat faktor pembeda yang lainnya, yaitu ada jumlah dan letak katup, darah, arah aliran, tekanan, dan letak. Nah, letak ini juga kalau arteri itu di bagian dalam tubuh, sedangkan vena dekat dengan permukaan tubuh. Sedangkan untuk tekanan, yaitu pada arteri itu tekanannya sangat kuat, kalau vena itu sangat lemah. Yaitu selanjutnya ada sel-sel darah. Sel-sel darah itu terdapat eritrosit dan leukosit. Nah, kalau leukosit atau sel darah merah yaitu berbentuk bulat dan pipi, bagian tengahnya cekung, sedangkan kalau sel darah merah tidak memiliki inti sel. Untuk leukosit atau sel darah putih bentuknya itu yang tidak tetap dan mempunyai inti sel. Fungsinya sel darah putih sendiri yaitu melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai materi struktur dan fungsi. Nah, struktur dan fungsi dari organ peredaran darah, yaitu ada strukturnya itu dari jantung ada serambi kanan, yaitu fungsinya menerima darah dari seluruh tubuh, sedangkan serambi kiri menerima darah dari paru-paru. Untuk bilik kanan dan bilik kiri, yaitu bilik kanan menerima darah dari serambi kiri untuk diteruskan ke paru-paru, dan bilik kiri menerima darah dari serambi kanan untuk dikeluarkan ke seluruh tubuh. Di sini juga terdapat katup, fungsi arteri pulmonalis, fungsi vena pulmonalis, terus fungsi dari aorta, vena cava superior, dan vena cava inferior. Di sini sangat jelas mengenai struktur dan fungsi dari organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Untuk mekanismenya, kita bahas mengenai mekanisme peredaran darah manusia. Di sini agar lebih jelas mengenai dari gambar mekanisme sistem peredaran darah manusia, yaitu ada mekanisme peredaran darah kecil dan mekanisme peredaran darah besar. Setelah dijelaskan mengenai gambar, maka kita akan melihat dari video dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar agar tahu perbedaan dari aliran dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sini kita tonton dulu video dari mekanisme peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Jangan lupa siapkan selanjutnya setelah menonton mengenai sistem peredaran darah kecil dan peredaran darah besar dari video simulasi ini, maka kita selanjutnya akan membahas mengenai peredaran darah kecil dan yaitu kembali ke menu, yaitu ada penyelidikan. Pada sistem peredaran darah pada manusia itu, siswa itu akan melakukan penyelidikan yaitu menghitung frekuensi denyut nadi dengan jenis dan intensitas aktivitas, yaitu ada duduk tenang, berjalan, dan berdiri, dan berlari. Selanjutnya nanti setelah mengukur dari menggunakan stopwatch, yaitu lalu hasilnya itu dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya ada latihan. Nah, di sini latihan soal, yaitu nomor 1 ada dalam peredaran darah kecil, darah yang membawa karbon dioksida dipompa dari, nah kita pilih misal serambi yang jawaban A. Nah, tersebut adalah jawabannya benar, yaitu serambi kiri. Selanjutnya, untuk soal selanjutnya, yaitu ada pembuluh darah yang kaya dengan oksigen berasal dari paru-paru dan masuk ke serambi kiri adalah, kita jawab B misal. Itu juga jawabannya benar. Selanjutnya, kita kembali ke menu, yaitu ada referensi. Referensi yang digunakan itu ada dari buku Kemendikbud, yaitu buku kurikulum 2013 dengan edisi revisi 2017, serta penunjang referensi lainnya. Kemudian dari pembelajaran interaktif mengenai sistem peredaran darah manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.